البيت الكرام سبحانه وقرب والداني من تابعتني والتابعين الشاتعين بذات العافية وصلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sampai mana sekarang? Al-Fasl hadis ya? Ikhlas wasyirik ya? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Asal semalam kita bahas tentang syukur pernah? Dah semalam kita bahasnya. Mudah-mudahan kita mengamalkan tentang masalah bersyukur Allah Ta'ala. Kita jaga terus belajar ya Allah. Bersyukur yang namanya wajib, yang namanya bersyukur itu wajib. Syukur itu apa kebaikan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Apabila kita pada bersyukur kepada Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu karena pertama tadi kita beri, kita akan bersyukur Allah nikmat Tuhan. Akhirnya karena hilang daripada kita hilang dari amalan syukur-syukurnya hilang dari diri kita. Al-Fasl as-Sadis bil ikhlas wa syukur. Pasal yang keenam pada menyatakan ikhlas dan benar. Nah, ini keikhlasan kita dalam kita beramal. Kalau kayak apa kita belajar ada label, beramal apa? Benar, apa ikhlas dan benar. Ada pun ikhlas dan sidq benar. Makanya itu sifat yang kepujian, sifat yang bagus, yang dipuji oleh Allah syara', jadi dipuji oleh syariat kita itu. Setiap perbuatan baik itu kita melakukan itu dengan ikhlas dan benar, dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi ibadah itu kalau diterima Allah Ta'ala, ibadah-ibadah itu kecuali dengan apa tadi? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kada diterima Allah sudah pernyataan dari Allah Ta'ala, orang yang kada ikhlas itu kada diterima. Apa aja Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Artinya tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka kecuali karena berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya. Nah ini belajar karena kayak caranya kita ikhlas ibadah tadi. Nah ini kalau kita kaitan masalah supaya beribadah itu diberi uang baik, supaya orang baik wanita lain. Apakah tujuan kita? Jadi apabila kita beribadah, tujuan kita pada lain hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Hanya karena ada di antaranya aja orang beramal banyak, ada yang
pakai saksi apa pak? Nah itu ngarannya puasa tadi tak ada ikhlas dikait-kaitan bang bukan bagus ya udah kamu gawe ini nah ini ada kan aja khasiatnya kayak ini ya kita kan ada kaitan kalau itu apa yang kita baca yang kita amal daripada perintah Allah tugas kita hanya mengerjakannya semata-mata karena Allah. Cara tahu kita seandainya dibalas apa kan tahu kita kan berarti karena Allah. Kadang memikirkan kayak bagaimana hasil. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Jangan kita mirip sama apa ibadah duit bukan hanya sembahyang. Ada biar melihatlah membantu orang membantu kita dibantu orang ya tadi dulu ya membantu semata-mata menolongi kita karena Allah lihat kita sepeda atau pelanggaran putus namanya banyak soalnya itu orang memarahi kita atau kehabisan minyak datang orang lain manukan bantu menukarkan minyak kalau kita pengendaraan atau yang berjalan putus tadi kamu hantar kita beli katanya aku apa ya membantu dia di semasa apa aja nah kalau ini ngarannya menggawi itu ada dari ikhlas gitu aja biar banyak tadi diberi berniatan ikhlas nah itu ikhlas apa aja tak itu diantaranya ibadah yang lain banyak sembahyang sembahyang wajib yang sunat itu kita ada tujuan-tujuan yang lain kecuali hanya karena Allah sama kaitannya haji atau umrah nah ini berarti apabila ini ada ikhlas rusak kamu sudah ibadah haji umrah di bawah mana betul ya niatan mengenai makanya itu kadang boleh misalnya kadang-kadang itu kepaksaan dalam ibadah itu ada boleh kayak sembilannya lah misalnya mengadakan masalah umrah haji misalnya lalu orang mengadakan siapa nak haji atau umrah boleh hutang kena duitnya kena bayar gitu pak duitnya nah itu kan ada kaitan berarti kita mulai tujuan kita hongkong apa tadi hutang cekalan itu kadang-kadang Allah Ta'ala lagi ruginya kita lalu kita apa penting aku kau haji yang penting aku umrah malah ada jadi pahala kalau dipaksa sampai itu maka tadi kan sudah tahu haji kita sembahyang kita puasa bisa diterima Allah kecuali ikhlas Allah. Tapi kita dapat paham padahal misalnya bahagia atau umrah tadi kredit padahal orang si anu sudah berumrah si anu sudah bahaji begitu apa hajinya sahnya umrahku sahnya berpahala nah jadi kita ada tahu kita bahkan ini nanti berkaitan di akhirat diterima adalah kan kita sudah kisah alam sudah terdahulu sudah kita orang nak berperang sampai menghilangkan nyawanya perang meninggal sangkalinya makanya membantu orang Islam perang melawan sangkali ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka menjawabnya seorang kenapa belum ya Allah biar masukkan dalam neraka engkau berperang apa jawaban perang ya tadi pak ada ikhlas karena supaya kita dalam wali orangnya perang nah sedikitnya oh ya ada karena ikhlas ada lagi ikhlas kan
pasang pulang niat kayak caranya ikhlas. Kita belajar kalau kita sumpahnya apa puasa wajib, puasa sunat, latih semata-mata karena Allah. Jangan mencari jadi apa di bari apa. Yang penting aku mengerjakan karena perintah Allah. Karena kita kada wani jawaban, yakin ibadah kita tuh kada wani, kita kada yakin ibadah yang kita gawe itu lebih diterima, kita kada wani mah andalan. Yang penting kita belajar ibadah kita gawe tadi, yang kita gawe tadi hanya semata-mata karena Allah. Ya, semalam kita berniat mudah-mudahan diterima dengan rahmat Allah. Itu dia. Apa tadi sambungan saja? Tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka kecuali karena berbuat ibadah akan Allah Ta'ala hal ikhlas mereka itu hanyalah di mana di dalam hati. Katakan kita bawa ini masalah hati. Jangan kita diadu orang. Wah ya, kita madahkan orang. Wah kamu tuh ada ikhlas di mana? Kita tahu orang tuh ada ikhlas. Melihat ya. Jadi kan antaranya di mana orang ikhlas tadi? Di dalam hati. Jadi biar aja ampunnya masing-masing ikhlas katanya Tuhan. Masing-masing ampun diri ya Allah ikhlas karena ibadahnya benar. Yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala seperti riya, minta lihat dan sum'ah supaya orang mendamar kebaikan kita, umum kita mendamar, dan ujub merasa hebat. Itu tak pada rusak sih. Dan barang sebagainya seperti firman Allah Ta'ala ala lillahi dinul khalis. Artinya adakah tiada bagi Allah Ta'ala ya kan agama yang khalis, yang murni. Jadi penting pada kita ibadah murni karena Allah Ta'ala itu yang dicari. Dan tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Anda jadi mengesahkan tadi kada mana mati, kada mahal dia ada atau orang lain masalah haji atau umrah nombor utang itu ada suci karena Allah Ta'ala. Nama benar pemilihan atau gawe hidup isu kada juga kita pada kada tahu kita punya hadap karena Allah itu kan lagi urusannya seorang tak itu tak. Cuma katakan kita jangan memadahkan apa yang kita lihat. Haji umrah baru utang jangan wani kita madahkan kada ikhlas tulis jangan tak. Cuma kita hanya memadahkan siapa aja nang digawinya ibadah baik itu sembahyang, puasa, haji, adalah nah itu kena tergantung kepada hatinya waktu menggawi tadi ikhlas karena Allah Ta'ala kan adakah tadi sudah menentukan mengatakan jangan sampai kita itu umpat menilai orang ini kada ikhlas. Jangan kita baca di sini belajar kayak apa hati kita bujur-bujur karena Allah Ta'ala. Nah pada aku baru umrah dan nama kawan dulu ya belum belajar ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena waktu puasa karena Allah Ta'ala yang itu tak. Yang kita kita apalagi bersedekah apa aja pakai sama-sama karena Allah. Ya tak. Mantap. Dan ada apabila orang mengambil ibadah karena Allah Ta'ala luar biasa terbaik apa balasannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi yaqulullah Ta'ala al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'atuhu qalba man ahbabtuhu min ibadina. Firman Allah Ta'ala ikhlas itu satu rahasia daripada beberapa rahasia. Jadi Allah Ta'ala aku menyimpan tentang materi ikhlas itu ya kan? Daripada rahasiaku aku taruhkan akan dia di dalam hati seseorang di mana Allah menghendaki orang ikhlas telah. Salah satu siapa yang dipilih Allah Ta'ala yang diandalkan itu ikhlas. Nah mudahan
Ya Allah, nah Allah yang memberikan ikhlas itu sini Anda disimpan di apa tadi dalam hati manusia. Ya kan? Siapa yang sini buat di dalam ikhlas tadi terbuat di dalam hatinya di anda itu Allah Taala anda di dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia daripada hamba-Ku. Nah, apabila orang telah maunya karena pada Allah Taala, hadis itu ketahuan kiranya ikhlas terus luar biasanya. Ikhlas itu mana? Makanya dia minta Tuhan, mau sudah Tuhan, impian ingatnya. Guru-guru yang pernah yang belajar Quran, alif-alifan, berapa tahun lalu, ingatkan keikhlasan guru-guru dia. Kada baca lagi bayar baca ini bayarnya, kita minta Tuhan, ya kan? Nah, ingatkan pian mana belajar orang guru, mungkin kita ada tahu macam ini tiap bulan bayarnya ada mau bayar apa mau jaga mana jadi tiap maghrib kita datang ke rumah ada yang bayar apa tapi kalau paham sih apian sudah mengajian di rumah kau di sini ada di ajar di sini pada hasil datang ke rumah menggawi ini guru kita bayarin apa kayak gitu cerita kalau kita apa melihat nama sudah sini tuh jangan menggali jika anak yang jadi nakal mulai pagi sampai sore ya lalu kita sore itu mandi apa saya maghrib itu sudah siap jangan mengajarkan anak Quran apa sih sampai bisa nang Tuhan nang kadang paham diajari sini bahasa kita habis bisa kalau kamu saya kau memberi bahasa nah dia memberi kerja salah orang belajar kan salah. Mana pada kita kan memang bahas tentang kadang memberi kan, nah kita bahas salah kan kadang memberi kan. Ini saya ulang sakit dia nak mengaji, nak mengaji orang sakit juga. Cuma kita bangga guru kita itu sebenarnya kita diisi ulang dan ikhlas karena Allah Taala. Kada pernah hilang kan apa jalan tu anak kisah guru seumur. Sidin belajar Quran, sidin sakit kalau guru boleh sakit banget kan sidin, saking sakitnya sidin di rumah itu merasa rumah tuh ada kota lagi mata di rumah wali mas. Nah belajar kesannya ini harus belajar Quran guru disuruh witan bawakan minyak nepes tadi, nanti sakit kenanya. Padahal guru tadi karena minta dibayar kalau tidak ini anak guru bahan itu sudah ikhlasnya ya makanya belum kada mana kita dulu mengaji karena beri guru salah dasar sakit nang kita bangga sebenarnya guru tadi nah itu makanya kita kisah tadi kisah ulang nang ikhlas mainnya insya Allah lah guru-guru yang ikhlas dalam murid-murid yang bahari itu nyamannya dalam guru bukan tahu sana. Nah jadi kayak apa kan guru kita yang ini mudah-mudahan ikhlas karena Allah padahal ini kan beda kalau baik di sekolah. Nah kayak apa maksudnya guru nih kayak apa jangan sampai apabila hendak bela dikit bagian gajinya masalah habis nah ini kayak apa yang mau ubah hatinya tak ambil merasa ada cukup cuma yang penting ikhlas terus pasang di pertama kan niatan apa makanya dari itu ikhlas ini berat dah apalagi gawiannya dasar kadang manfaat lawan kita secara lahir kadang mana jadi guru-guru bahari nih mana jadi kita kada dia dapat apa sih dia timbul uyuh tapi sih ikhlasnya itu sama harap kan nah itu kan jelas sama tadi antu bangga membagi kuitan melajari anak kenyataannya kewajibannya luar biasa itu sudah kalau itu harus kuitan itu mendidik kalau kan nah yang kita orang ikhlas karena Allah Ta'ala
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala yujzi'uka minhul qalil. Ikhlas engkau akan agamamu, maka mamadalah itu cukuplah akan dikau amal yang sedikit. Apabila kita kawan apa tadi? Ikhlas. Cukup pada sudah orang amal apabila yang wajib aja telah, yang digawinya telah, sudah luar biasa cukup pada telah. Cukup pada sudah. Terus banyak pentingnya kawan apa tadi ya? Ikhlas kita cari ikhlas itu apa? Nah lalu kita bukan kita guru-gurunya ikhlas sudah bubuhan pian ini ulun apa yang kita cari ikhlas ini apa yang kita cari menggawin apa yuk kita mencari supaya kau ikhlas tapi kira-kira tanya apa yang kita pikirkan ya nama tadi mulai gawin wajib aja belajar karena Allah Ta'ala lawan tambahin kita tadi kan sunnah atau apa gawin yang kebaikan apa itu semata-mata ikhlas dah bukannya kan ikhlas itu bismillah itu berniat akan pegawai dari Allah turunnya Allah mudah-mudahan Allah kawat ikhlas karena dia itu berniat tadi nyatakan bagus kita mana menggawin apa ibadah ya Allah turunnya Allah mudah-mudahan kawat ikhlas penting juga itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana khalisan lahu wa bidhiqa wajhihi. Nah, pada sini bahwasanya bahwa Allah Ta'ala azza wa jalla tiada menerima daripada segala amal. Siapa juga hamba Allah nambah amal kada diterima melainkan yang ada baginya amalan itu ikhlas dan berkehendak karena zat Allah. Nah, itu saja. Jadi nyata benar sudah apabila kita kada mau ikhlas dalam ibadah kita, kada harapan diterima Allah. Allah tuh kada mau menerima yang rigat apa aja. Makanya kita nih apabila sembahyang 5 waktu kan kita belajar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini kayak apa diterima Allah? Nanti Bapak. Jadi berarti ikhlas kepada Allah. Makanya kita sembahyang Allah betul tetap ikhlas karena dia sembahyang karena berbeda puasa atau Ramadan yang makawal itu kita belajar gitu kan supaya supaya diterima kita jangan dilihat enam amalan seorang kadang-kadang Allah tepat apa lagi terpaksa namanya nih jadi ngalih badan nih mana terpaksa nih kita tak masih aja lagi menggawi yang wajib terpaksa ngalih badan pagina anda ikhlas coba terpaksa ya jaga hati tak berpandai hati yang kada baik ya dan hati kada baik aku sebenarnya kada hendak ibadah ini yang aku banyak masalah ini coba itu dewi coba yang modelnya aku mau aku gini sembahyang nah pada rasa nanti banyak lagi masalah juga terpaksa lima apa lagi hubungan terpaksa kayak makan masalah itu katakan masalah apa aja dulu jangan dikaitkan dengan sembahyang kita masalah kayak ini itu masalah khusus kita sembahyang belajar hanya semata kenal dapat aja apa yang kita gawe sembahyang puasa sedekah apa untuk belajar gitu yang kita gawe karena dia semata-mata Allah ikhlas karena dia satu masalah kita jangan dikaitkan dengan ibadah kita betul puasa sembahyang jangan dikaitkan ya kadang di antara merusak sembahyang terbawa masalah rusak jadinya apa ada lagi ikhlas lalu sembahyang tadi terpaksa hati itu sangka mana lagi diterima lagi ibadah kita tidak. Nah itu gara-gara kita menggabung masalah pribadi kita, masalah keduniaan. Waktu itu mengaitkan masalah apa? Sembahyang atau yang lain. Itu biasa kita sudah kaitkan. Lalu kita kaitkan dengan itu, akhirnya bahayanya kawan kita juga
Mana masalah kalian mau beres, subahyangan kita gawe kada jadi apa-apa bro. Yuk apa jadinya? Katuju menggabungkan masalah-masalah keduniaan dikaitkan dengan masalah tadi. Masalah ibadah kita katuju benar, itu jangan gitu. Dikatakan kita dimudahkan Allah kah apa karena mencoba ada itu tetap masalah subah yang kita kerjakan. Itu ya, jangan dikaitkan kita tapi ibadah belajar kita. Apakah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala? Allah belum nikah tapi banyak rezeki belum gini-gini. Jangan dikaitkan masalah apa tadi. Banyak ibadah yang lain jangan kaitkan gitu. Itu kan jaga tadi. Jelas ya kita orang kita belajar gitu lah. Kita berkaitan masalah apakah tahuan apakah masalah apakah itu kadang hati kita pada bagus tuh. Karena bahwa wani saya Allah Taala yuk ini ada di antara manusia yang kayak itu seorang bermasalah pribadi karena hati itu mulai sari ke Allah Taala lanjutnya kenapa waninya hati itu sari ke Allah Taala apa nih kayak gara-gara sholat fardu ada bermasalah kenapa nih kayak itu wani sari ke Allah Taala jangan seorang kayak gitu jangan sampai kayak itu. Katakan masalah pribadi, apakah masalah di dunia ini? Jangan kita membahas sampai tahu bilang sehari Allah Taala. Ini mah Allah Taala bisa di ada boleh kayak itu. Itu kan boleh juga kita. Jadi apabila kita nampak masalah-masalah keduniaan kita, astagfirullahaladzim, nanti jangan terbuat berteret. Allah Taala di bahasa Inggris dimuari kadang-kadang manusia itu hati-hati coba pikirkan Allah Ta'ala mereka gampangan itu tak hati-hati benar tak itu nih kita belajar tentang sama-sama ulun itu jangan sampai ulun tahun sama aja terutan benar terkaitan masalahnya terbawa kemana ibadah benar lalu kena rasa hati atau hati apa hal jangan astagfirullah. Baca aja gitu. Bina hati dan bina wani Allah Ta'ala. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah kan supaya akas menanggur hati kita barang kayak itu. Enggak tahan. Jangan sampai perkara yang kaitan masalah-masalah itu dengan ibadah. Dan hakikat ikhlas istilah lugat yaitu belajar menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain, menyuci ya bagus sangat. Maka apabila suci sesuatu itu daripada yang mencampur itu asal yang bercampur di baris sininya maka dinamakan khalis. Maka itu asalnya lah. Nah ikhlas itu asalnya tercampur dipilihnya tinggal yang bagusnya aja. Nah itu ikhlas namanya secara bahasa. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyucikan ikhlas seperti firman Allah Ta'ala nuskikum mimma fi butunihi min baydin farsin wa damin labanan khalisan sa'iran asyaribin. Kami berikan minuman akan kamu daripada apa yang ada dalam perutan yang keluar daripada antara tahi dan darah. Ya kesannya susu itu antara datang mengenal minuman susu itu datang antara darah dan tahi binatang dari datangnya dari bukan dan air susu yang suci yang belajar sedap bagi orang yang meminum akan dia coba itu. Ada pun hakikat ikhlas itu pada istilah ya syara itu makanya itu seperti yang dikata oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala al-ikhlas sidqun niyat ma'allahi azza wa jalla. Artinya ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah Ta'ala. Apabila niatnya itu karena Allah Ta'ala sudah kita juga mengenal diri kita masing-masing karena ikhlas kada itu karena kita tahu ikhlas kadanya hanya kita tahu kita tahu. Nah kita ikhlas kada satu kayak mau kan kita mulai ini memperusakan ikhlas kada Allah.
Dan kata Ruwaim rahimahullah taala, al-ikhlas bil amal huwa an yurida sahibuhu alaihi iwadan bidarain. Artinya ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang mempunyai amal itu atas amal itu akan balasan dalam dunia dan akhirat akan diberi. Tidak ada masalah pahala atau balasan di dunia. Ya kan mengharap ikhlas tadi yang penting gawi suruhan dari Allah. Beri nampak apa yang mikirkan itu tak? Nah itu yang bujur aja. Kadang ada tahu. Nah itu nah. Yakni jangan berkehendak ia dengan amal itu melainkan semata-mata karena Allah. Itu kan? Inilah dinamai ikhlas orang yang sidikin dan ikhlas arifin. Dan ketahui olehmu bahwa lafaz sidik itu diistimalkan dipakaikan pada 6 tempat. Pertama sidqun fil qawli. Kisah silkun, apa sidikun dia. Benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Ini menjaga tulang orang. Ucapannya, semua orang ucapannya tadi harus jujur, harus kada mau salah kada maunya. Ya. Kelakuan ucapan itu dijaganya benar. Kedua silkun fil niat. Tadi kan jujur ucapan. Yang kedua sidqun fil niat, yang ini benar pada niat. Nah, juga katakan yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan itu bisa hilang nama benar daripada niat itu. Ada niat yang lain. Jadi yang benar ucapan. Nah, kawalah kita yuk. Ulun pian nih. Kawalah kita dalam berpandai itu jujur terus. Yakin kita ada mau banyak salah berpandai. Salah maksudnya ya bisa tahu kisah-kisah ini padahal ada. Nah itu artinya kada sidik, kada benar artinya, kada sidik artinya. Kisah ya kisah ucapannya gini-gini benar kada jujur. Berarti sopan benar. Tahun ulang itu kisah kayak gini benar ada wujud banyak juga apa sih di rumah seorang keluarga ada dijaga masalah wujud ucapan misalnya kayak apa belajar bini wujud perkataan dan perbuatan lawan laki pulang kawal kayaknya wujud apa tadi ucapan apa kelakuan ini masing-masing awak ini kadang-kadang dianak masing-masing karena menduakan siapa itu kita menjalani kehidupan tuh di situ ketahuan wujud kayak gitu kebenaran dalam ucapan ketika berdua lagi ini ya kan wujud kalau lagi ada ucapan perkataan dari kelakuan nanti bapak biasanya kan mengarang orang sudah dua laki ini pastinya mencari supaya diketahui biar berlamput kan nampak. Nah ini kan itu ini terserah aja mah cuma hendak wujud makanya jadi Nabi aku bicara pegayaan non bini jadi Nabi bisa aja pegayaan menghimungi bini apa tapi aku ada pernah dusta itu jauh cuma Nabi nanti dia pernah pegayaan lan bini sini tapi kada pernah sih dusta mari kita tahu nah lagi yang mau ditaruh Nabi ini hubungan lagi berapa oke apa juga malah jadi ucapan wujud apabila kita juga paham ini apabila mengarang apa jadi kita sudah dasar apabila orang kada wujud dalam ucapan dalam kelakuan ini seorang kada sifat siapa aja kedua laki bini kalau orang apabila nya kada mau wujud ucapan kelakuan ini seorang kada apalagi sawat ada yang tahu kayak ini kalau ini orang semua karena ini kada mau benar dalam perkataan kada mau benar dalam orang karena kuat ini soal. Nah ini kaitannya kita apa aja lah belajar kita ikhlas sidqun pulang ada yang benar pulang. Niatnya harus benar itu. Nah ya ini benar pada niat. Anda juga tadi
benar ucapan, benar kelakuan, ada juga benar apa tadi niat kan ya. Jadi kita ini sebenarnya sama-sama tiap kita ini pengajian kumpulan ini, nah kumpulan ini ya. Dengan itu sama aja kita mengaji lewat di kitab ya sama-sama. Ulun ini membaca karena dia cuma sama ulun biar itu sama-sama dengan anak. Nah, kawakah kita belajar dari nama tadi? Namun tadi, namun kita baca tadi hanya aja. Ikhlas, hanya aja. Nang kedua ini ulang kisah bujur dalam ucapan dalam apa benar dalam apa kelakuan ucapan. Ini penting. Makanya dulu gini, dulu dia dulu gimana? Apabila kita kadang menggawi, nah kita baca hadirnya dia kumpulan, begini kita pada mengamalkan. Ini kan awal ini kena kalau diamalkan harus diamalkan. Coba biar orang dua laki bini aja nah. Lalu biasa kan ada muncul, kayak ketahuan. Jangan anak itu ulang sama wah betul ngomong itu anak. Ya lalu karena ngaran kita mendidik anak ada wujud dalam ucapan kelakuan, lalu efeknya lawan anak. Efeknya sih bos, nah itu efek kata. Nah itulah kita jaga. Apa niat kita jaga. Jadi yang kedua tadi adalah benar tuh dalam niat harus jujur. Bahwa sama-sama tadi dalam niatnya itu membawa akan kebajikan. Maka apabila ada di dalam niat itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan itu, niscaya hilang nama benar pada niat itu. Ketiga, sidqu bil azmi, yakni benar pada bercita-cita. Apabila bercita-cita dasarkan itu jujur. Maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah, nah ini kita tak benar sedekah. Itu niat kita wujudkan kadang orang. Nah, kadang kita apabila kita hendak sedekah, nah itu wujudkan. Nah, kadang berubah kita. Makanya jujur apabila hendak memberi itu jangan aku juga apabila itu benazar hendak itu jangan wani biar kalau kita kata tegawi jangan wani benazar. Yang penting hati biar apabila hendak memberi itu ada rezeki sama beri. Senang hati kita sama, jangan disambat-sambat kenapa? Mari ubah, sayangnya kebanyakan. Nah, kalau ubah jadinya, anak itu harus ngerti kita benar pada cita-cita harus dulu tak. Awalnya kita, makanya jangan pindah negara-negara mana jika diberikan hati-hati, ya kan? Jadi supaya dapat memberi sedekah atau mencita-citakan menjadi raja, supaya ia berbuat adil itu orang pernah. Hanya kan, jadi kenapa dipilih orang presiden supaya adil? Nah itu kan niat kan, wujudkan ada kayak orang, wujudkan ada kan niatnya kayak itu ya kan cita-citanya itu wujudkan ada kan. Maka tiap-tiap citanya itu tiada berubah, maka yaitu dinamai benar pada dalam pada cita-cita yang jujur ya tak. Dan jika berubah cita-citanya itu maka tiada dinamai benar pada citanya. Jadi sekarang pada wujud. Keempat, sidqun fil wafa bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan akan yang dicitakan. Itu bahwasanya tiada menyalahi akan cita-cita itu pada menyempurnakan akan dia seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu pada barang yang menjanjikan mereka akan Allah Ta'ala. Bila sudah kayak itu kamu sudah jangan diubah gitu. Kelima, sidqu fil amal, yaitu benar pada segala amal seorang pada zahir dan pada batin. Seperti ada bersamaan perbuatan anggotanya itu yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya sesuai. Maka jika tiada bersamaan zahir dan batinnya maka itu riya namanya. Oh tidak? Jujur apa tadi? Ucapan, apalagi kelakuan. Apabila dasar hendak dan berbuat baik dengan orang kayak itu juga, niatkan kayak itu jangan diubah. Nah itu maknanya itu sampai benar dalam keinginan. Nah itu sampai itu. Cuma juga jangan wanita pindah jangan. Apa yang hati hendak memberi, apa sedekah, langsung aja.
Keenam, sirupun bil maqamat, yakni benar pada segala makam. Dan murad dengan makam itu amal yang lahir seperti khauf, bujuran takutan kepada Allah Ta'ala, bujur takutannya, dan raja mengharap kepada Allah, bujuran ridho kepada Allah, bujurkan tawakul, ya lah, tawakal kepada Allah, bujurkan katakan, dan yang lain daripada segala amal yang batin yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, seperti yang mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya itu, serta dirasanya serta itu di dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat atau begitu akan tabiatnya. Jadi bila merasa belum ya Allah, belum bisa di hati kita nih, rasa takutan ya Allah, wujudlah takutan itu bisa dikena di hati kita tuh, keluar rasa takutan, ridho, karena bahkan kada terima. Nah itu kada wujudnya. Orang kan bujur dalam amal. Nah apa aja apabila seorang takutan, ini bujur takutan. Jangan Allah Ta'ala takutan, ini bujur takutan. Menerima ketentuan Allah Ta'ala, bujur jangan. Kada menerima, nah itu kan kada bujur. Nanya benar lawan kita kada wajib, kada wani lawan Allah Ta'ala itu dasar takutan kita. Penting jaga badan tak, jangan sampai terubah. Ya kadang kita manusia juga bahan tadi ubah benar. Kadang mau apa tadi, kadang mau tetap gitu kan. Ya kadang kita tersalah, kadang bisa gitu merasa rasa pas banget sudah, ya kan? Benar-benar sudah, kadang luput terus. Ya Allah, luput banyak benar cobaan mampiannya. Mampian coba beri cobaan dulu ya Allah. Banyak ya Allah cobaan mampian berikan dulu mampian lah. Belum terima karena itu tujuh. Jangan mengaku sama tadi banyak diuji Allah Ta'ala. Jangan-jangan Allah Ta'ala ini hendak memberikan supaya seorang saja. Jadi bisa aja Allah Ta'ala tadi memberikan cobaan orang tadi supaya saja. Jadi sebenarnya kita asalnya sama. Lalu perasa kita itu rasa banyak banget deh. Rasa banyak cobaan kada itu sebenarnya mengingatkan kita. Ya, lalu kita tuh menganggap cobaan aku banyak banget ya. Kita kada tahu cobaan ini. Kita ini cobaan kan Allah Ta'ala kada mengingatkan kita. Nah, kenapa diingatkan kita? Supaya sadar kita. Merasa banyak salah, ada sesuatu, kada wujud. Gawin hari-hari kada sesuai terus. Nah lalu jadi dicoba macam-macam supaya mengingat akan sahabat kita, Allah Ta'ala mengingatkan kita. Itu banyak itu. Jadi apa yang kita lihat dalam diri kita, merasa diri kita, apa yang kita anggap lain itu mungkin kada wujud asalnya. Lalu diingatkan Allah Ta'ala. Inilah banyak Allah Ta'ala itu mengingatkan kita kebanyakannya. Nah kita anggap ini berarti rasa cobaan, rasa. Padahal yang wujudnya itu adalah mengingatkan kita. Karena kebanyakan orang salah. Cuma kadang kita kada sadar, tapi kita kada wujud, ucapan kada wujud, amal rasa pada salah terus. Lalu dicoba Allah Ta'ala merasa salah beribadah. Sedang ibadah kita banyak salah, lagi tidak wujud. Lalu dicoba Allah Ta'ala kok ada dicoba ada ditanggur kebanyakan yang kada bagus kita gitu itu rencatat. Jangan kita sadar pada tanggur maupun jangan kita ingat banyak kesalahan kita nih beribadah bina luput ini itu lalu dicoba Allah macam-macam cobaan kayak gini. Itu jangan kita menganggap apa tadi cobaan kata Allah menegur bujur karena gawian itu bilang kada bujur lagi sembahyang kada bujur apa. Nah di sini disuruh didomisakan. Nah itu supaya bujur. Tadi yang katanya supaya kita apa tadi? Katanya sidq pun supaya bujur, supaya benar. Gawian hari-hari jangan tersalah lagi. Nah itu yang alihnya kita kada mau sadar kalau kesalahan kita tuh nggak kada mau sadar gitu. Rasa bujur terus kita Allah Ta'ala. Nah ini kan bahaya. Rasa bujur terus supaya yang kita rasa bujur terus ucapan Allah rasa bujur ini bagus. Kenapa ya Allah biar coba yang macam-macam cobaan lain cobaan ditangguhkan jadi coba kayak kenapa salah aja nggak kurang salah ibadah salah itu sebenarnya
taguran. Nah gini kan kita dapat untung jangan di bahasa kita nih dipadahi jangan yang anu tanah ditanggur ada yang anu Tuhan masih mau mengingatkan syukur ada syukur kita yang tahulah misalnya aja orang tuga nih orang nang Tuhan menanggur yang anu memandangkan nyawa lah di sini yang Tuhan nyawa di sini untungnya ada bujur ya. Nah kan misalnya nih nyawa sebagian buat itu nang luput misalnya nang Tuhan menanggur kira-kira biar ngomong awan biar mau awan biar mau rasa-rasa aja santai sama kita di sadarkan untung kita banyak salah ibadah kita banyak salah ada wujud lalu kita Allah Ta'ala nah supaya ini penting jadi sadar jangan kita langsung mengadakan Allah Ta'ala boleh mencoba ada nama tadi lain mencoba nama kita narakan apa kalau ini sudah bagus lalu dicoba Allah itu bisa dikatakan tadi cobaan ini sudah bagus tapi kita lalu datang dari Allah Ta'ala nih kita tuh bisa jangan bukan cobaan kita bagi kita itu membaguskan kita sekalinya karena apa Allah memberi kita kayak gitu oh mungkin yang kata kita banyak banget banyak salah lagi ucapan salah ibadah salah alhamdulillah disadarkan kita untuk mana kita ya makanya sidukun benar karena belajar tak kayak pagawian jujur itu makanya makanya sidukun ada dari ya kan benar dalam apa baik tadi banyak baik jujur dalam ucapan jujur dalam kelakuan hati kita jujuran gawian apa segalanya tenang kita cari kebenaran harus jujur terus tuh kita belajar dulu jangan apa membujurkan diri kita sidukun dari dalam ibadah jujur ucapan jujur kelakuan jujur jangan cari kurang jujur kadang masih salah apa sih bisa terkadang di antara kita bagus kelakuan bagus benar tapi pura-pura kasihan itu biasa ada di antara yang untung orang bilang halus bagus seorang pihirian ruginya makanya bagus nih panggilan lagi tapi bagus itu bisa begitu nah kita ada sadar aja rasa bagus ucapan yang pura-pura nih rasa begitu aja karena mau sadar kita tak pamina kita kan kisah-kisah bujur di hadapan orang itu kan ucapnya kita salah apalagi kita di hadapan Allah Ta'ala baginya Allah Ta'ala bujur adanya Allah Ta'ala jika orang tahu melihat kita pura-pura kisah bagus ini melihat orang berdatang supaya pada sapiat supaya jangan dilihat orang jangan itu nanti supaya kita cuma kita orang masih kasih dilihat orang makanya kita belajar untuk Allah Ta'ala menyadarkan kita itu panggilan kisah baik jangan gitu pasti kita hantu hati nah jadi gitu begitu bagus jangan kita jangan biasa sedang itu tenang kita jangan sampai kada ingat lagi itu pastikan itu memang bahaya banget itu memang bahaya untuk mengkhawatir banget nanti khawatir kita itu tenang penting kita jaga dari masalah tadi ikhlas tadi bilang ya Allah ikhlas kawan sih dunia kan kita ada dalam lain kita melatih diri kita terus ya juga nah ulangnya sangat juga tujuannya sangat nanti ulang tuh membawai yang pernah belum coba kadang juga kayak sangat ya kalau tidak tersalah tahu ucapan orang tersalah Allah Ta'ala kalau tidak ada syukur harus lawan anak ini wujudkan ucapan bagus kadang ngomong berpura-pura tapi umuran dilihat itu coba umuran dilihat itu berpura-pura kasihannya makanya jangan kita anak jangan dipelajari kayaknya ada tapi jangan tertompat gara-gara ada bujurnya ada sidukun tadi dalam amal ada bujur dalam ucapan ada bujur kelakuan ada bujur
Yang kita khawatir, sorong dijadikan orang contoh di kampung. Aja tuh orang bagusnya ke Pandai halus, Pandai sendiri, lalu dijadikan orang contoh. Samanya, ampun dirinya kan apa? Sorong yang dianggap kurang contoh, nah sorong merasa, ada lucu, ya ada perjuangan ya. Yuk mau kasih kesadaran. Karena pada kita, kalau kita suka, karena dicek Allah, ya, biar kita kan, dia agak mungkin paham ini. Tapi ucapan dulu jujur kan, ini tanggungan dulu. Nah, karena jujur bisa jalan cepat. Ucapan, sedangkan dia tidak katakan sama, misalnya kemudian yang Tuhan, misalnya kan. Bagus kata-kata sendiri dicontoh di kamu. Jujur banget ya kata. Tapi sayang hati dapat. Maka seorang dicap ya kan bahasa kalau itu dicontoh banget. Nah, akhirnya disayangin orang. Kenapa? Karena jujur tinggi seorang. Nah, ini hati dari itu. Kalau kita bahagia, kita orang menganggap kita orang Tuhan, contoh kita ada jujur, nah ada benar, yang seperti itu. Seperti rugi benar. Ya harapan mudah-mudahan dari yang kita baca supaya benar dalam ucapan lagi dalam benar dalam kelakuan berniat hendak ini jujur selesai itu pulang. Amal jujur, ucapan perasaan itu belajar jujur karena Allah. Mudah depan, jangan lagi kita dengar dari berpura-pura. Baik kita lawan ini, lawan anak, lawan orang seadanya. Jangan berpura-pura. Kita juga akan merugi. Kita belajar jujur seadanya, jangan ditambah-tambah. Belajar dari kita. Apa aja seadanya. Makanya kalau orang ini kebiasaan kita orang lalu orang mencap bagus terus aja ini buruk baikkan juga bilang soal sesuai gitu kita kan kita dianggap orang bagus nih kita dianggap orang bagus perasaan ada wujudan nah kita dasar bagus kayak itu ada nah ini kita jaga udah kita perataan kita ini orang yang lain anggap kita nabi ada lagi wujudkan katakan nah sebelum karena situ pun dari benar kata kita disuruh dari situ pun harus benar wujudkan hati wujudkan kelakuan wujudkan ucapan wujudkan niat nah mudah-mudahan bisa dijalankan oleh Allah Ta'ala dan apa yang kita baca dan itu tentang ilmu ikhlas tentang ikhlas tadi ya amal disuruh kita belajar ikhlas belajar apa tadi sidqun nah benar mudah-mudahan kita kalau ikhlas dalam ibadah apapun karena Allah Ta'ala dan mudah-mudahan benar sesuai dengan kehendaki Allah Ta'ala mudah-mudahan ilmu yang kita dengar daripada ilmu yang kita dengar dan bermanfaat kita dunia akhirat dan amal dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang ada baik dan dirisakan dan umur bela di mana dalam segala urusan di wasallam kita ala hadirin ila haul Fatihah. Iya. Walafiat yang bermanfaat dari terlalu langsung hari ini sampai 50 menit dan terlalu biasanya 45 ini 50 terlalu banyak